semua, di sini kami di kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang strategi pembangunan berwawasan. Saya akan menjelaskan pengertian umum strategi pembangunan berwawasan. Strategi pembangunan berwawasan adalah suatu pendekatan dalam pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan secara seimbang dan saling terintegrasi. Artinya, dalam pembangunan ini, kita tidak hanya fokus membangun jalan, gedung, atau meningkatkan pendapatan, tetapi juga harus memikirkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Strategi pembangunan berwawasan juga memperhatikan keadilan, kesetaraan antara wilayah, serta perlindungan terhadap sumber daya alam. Di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti keberlanjutan, partisipasi masyarakat, keadilan sosial, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Yang selanjutnya, tujuan strategi pembangunan berwawasan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus bisa mendapatkan akses yang baik terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan dasar lainnya. Tidak hanya orang-orang kota saja, tetapi juga masyarakat di desa-desa. Dengan begitu, kehidupan masyarakat bisa lebih sejahtera dan tidak tertinggal. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekologi atau lingkungan hidup. Pembangunan jangan sampai merusak alam. Misalnya, kalau mau membangun pabrik, harus ada pengolahan limbah yang baik. Harus ada perlindungan terhadap hutan, sungai, dan hewan-hewan di sekitarnya. Jadi, dampak negatif terhadap alam harus dikurangi melalui pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Artinya, pembangunan harus bisa mengurangi kesenjangan atau ketimpangan antara wilayah kota dan desa, kelompok sosial kaya dan miskin, daerah maju dan daerah tertinggal. Semua kelompok masyarakat harus mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat bukan hanya jadi penonton, tapi dilibatkan selalu langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Dengan begitu, hasil pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Yang kelima, menghargai budaya lokal dan identitas masyarakat. Setiap daerah memiliki nilai budaya dan kearifan lokal yang unik. Strategi pembangunan harus memanfaatkan kearifan lokal sebagai kekuatan untuk pembangunan. Misalnya, dengan menggunakan arsitektur lokal, ada istiadat dan tradisi dalam perencanaan pembangunan agar tetap menjaga jati diri masyarakat setempat. Nah, untuk prinsip-prinsip utama itu ada beberapa. Yang pertama, holistik dan terpadu, mencakup seluruh dimensi pembangunan secara menyeluruh. Yang kedua itu berbasis potensi lokal, mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah. Yang ketiga itu berkeadilan dan inklusif, tidak meninggalkan kelompok yang rentan. Yang keempat itu ramah lingkungan, mengedepankan konsentrasi dan energi bersih. Yang kelima itu ada berorientasi jangka panjang, memikirkan dampak-dampak masa depan, bukan hanya bagi hasil instan, bukan hanya hasil instan. Yang selanjutnya itu adalah bidang implementasi strategi. Yang pertama itu ada ekonomi, yaitu pengembangan UKM, pertanian berkelanjutan, ekonomi dan digitalisasi ekonomi. Yang kedua itu adalah sosial, pemerataan pendidikan, layanan kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial. Yang ketiga itu adalah lingkungan, pengelolaan limbah, rebiosasi, pelindungan keanekaragaman, dan mitigasi perubahan iklim.
Yang keempat itu ada budaya, yaitu seperti pelestarian adat istiadat, penguatan identitas lokal, serta promosi pariwisata budaya. Yang kelima itu adalah kelembagaan dan tata kelola, pernyataan peran pemerintah daerah, transparansi anggaran, dan akuntabilitas kebijakan publik. Contoh strategi di Indonesia itu seperti program Kampung Iklim, dan ada juga dana desa dan program desa membangun, ada juga pengembangan ekowisata. Yang ada juga yang terakhir itu adalah rencana aksi nasional. Nah, materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya yaitu contoh strategi oleh Indonesia. Yang pertama itu program Kampung Iklim, yaitu program berbasis masyarakat untuk menghadapi perubahan pada iklim. Kedua itu dana desa dan program desa seperti pembendaharaan desa berdasarkan potensi lokal. Yang ketiga di sini membangun ekowisata, yaitu mendorong pariwisata berbasis alam dan budaya berkelanjutan. Keempat, di sini rencana aksi nasional seperti strategi jangka panjang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu pertama, masih adanya pola pembangunan eksploitatif yang Adapun tantangan yang dihadapi yaitu pertama, masih adanya pola pembangunan eksploitatif yang mengabaikan kelestarian lingkungan. Kedua, ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Terus ketiga, kurangnya koordinasi antara sektor dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Keempat, partisipasi publik yang rendah khususnya di wilayah pedesaan atau pinggiran. Kelima itu yaitu keterbatasan sumber daya, baik manusia, anggaran maupun teknologi.